Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi. Ada yang udah tahu materi apa yang kita bahas hari ini? Ya, yaitu materi syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Sebelum materi Ibu sampaikan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Ala hadinah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya pembelajaran hari ini yaitu 1. Menjelaskan arti syukur nikmat, hidup sederhana dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, memberikan contoh dan menjelaskan keuntungan dalam syukur nikmat, hidup sederhana, rendah hati dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syar'i. Baik, apakah di sini ada yang udah tahu apa itu hidup sederhana, apa itu syukur nikmat, dan apa itu rendah hati? Kalau belum, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut. Yang pertama, ada syukur nikmat. Syukur adalah wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh nikmat yang telah diberikannya kepada kita, yaitu diantaranya ada 1. Nikmat jasmani, 2. Nikmat rohani, dan 3. Nikmat rezeki. Yang pertama ada nikmat jasmani. Nikmat jasmani yaitu nikmat yang pemberian dari Allah kepada kita berupa kesempurnaan dan kesehatan, atau disebut juga kesehatan jasmani. Cara mensyukuri nikmat jasmani yaitu yang pertama ada menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, tangan kita untuk bersedekah, untuk membantu orang lain, terus mulut kita untuk memuji kebesaran Allah, kaki untuk melakukan ibadah ke masjid dan ke tempat-tempat baik lainnya. Yang kedua, menjaga tubuh kita agar selalu sehat dengan cara berolahraga, menghindari makanan dan minuman yang haram. Yang kedua, ada nikmat rohani. Nikmat rohani adalah nikmat yang berada dalam jiwa kita. Nikmat tersebut tidak dapat dilihat, yaitu berupa nikmat iman, Islam, serta sehat akal pikiran. Dengan nikmat rohani dapat membedakan antara manusia dengan hewan. Dan untuk mensyukuri nikmat rohani itu ada beberapa, yaitu yang pertama selalu berpositif thinking atau berpikir positif. Yang kedua, rajin belajar, selalu jujur dalam berkata, tidak boleh bohong. Rajin dan ditekun untuk beribadah kepada Allah dan selalu menghormati antar sesama. Dan yang ketiga yaitu nikmat rezeki. Nikmat rezeki yaitu karunia rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki juga berupa harta benda. Cara kita mensyukuri nikmat rezeki diantaranya yaitu
menggunakan rezeki kita dengan hal-hal yang baik, memperbanyak amal, mengeluarkan zakat atau harta yang kita miliki, dan menjaga dan merawat apa yang dititipkan Allah kepada kita. Hikmah dari syukur nikmat yaitu ada 3. Yang pertama, Allah akan menambah nikmat orang yang bersyukur dan memberi azab kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur, atau dengan sombong dan angkuh tidak mendapatkan nikmat Allah. Yang ketiga, selalu ingat Allah sebagai zat yang memberi kita nikmat. Baik, selanjutnya ada dalil dari syukur nikmat pada Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku atau nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Materi yang kedua yaitu materi hidup sederhana. Sederhana yaitu artinya tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan juga dinamakan israf. Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebih-lebihan atau mubadzir. Dan Allah tidak memandang orang dari rupanya, tetapi Allah lebih mensukai orang-orang yang mempunyai kepribadian luhur atau berakhlak terpuji. Dan Allah menyukai seseorang yang hidupnya sederhana, tidak memamerkan harta yang dimilikinya, baik dalam berpakaian, bertutur kata, makan, minum, dan sebagainya. Rasulullah juga mencontohkan kita hidup sederhana. Beliau makan apabila lapar dan menyudahinya ketika sudah kenyang. Makan yang dimakan oleh Rasulullah SAW itu cuma 30-an. Beliau tidak mengenyangkan perut dan akan berhenti ketika dikira sudah kenyang. Artinya tidak berlebih-lebihan dalam suatu apapun, termasuk makan. Ciri hidup sederhana yaitu ada 4. Yang pertama, tidak suka pamer. Kedua, berpenampilan secukupnya atau tidak terlalu mewah dan mencolok. Yang ketiga, tidak bermewah-mewahan. Dan yang terakhir, tidak menyombongkan diri. Selanjutnya, untuk manfaat hidup sederhana itu ada 1. Hidupnya tenang, tidak silau oleh kekayaan orang lain, tidak ada rasa iri dengki terhadap kebahagiaan orang lain, tidak punya rasa rendah diri, dan tidak tamak atau rakus. Selanjutnya ada dalil yaitu hidup sederhana. Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani
Adama khudhu zinatakum inda kulla masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul adzim, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan untuk materi yang terakhir yaitu rendah hati. Rendah hati yaitu suatu sikap terpuji. Rendah hati itu tidak sombong atau tidak membanggakan diri sendiri. Rendah hati juga disebut dengan tawadhu'. Lawan tawadhu' adalah takabur. Takabur artinya sombong. Manusia tidak boleh sombong karena dalam kehidupan sehari-hari manusia juga memerlukan orang lain. Dalam bergaul dengan sesama manusia, sikap rendah hati juga harus diterapkan. Orang yang rendah hati akan selalu menghormati orang lain, menghormati sesama, menghormati orang yang lebih tua. Apabila ia dipuji, ia juga tidak sombong, karena pada hakikatnya semua pujian, semua apapun yang kita miliki itu hanya milik Allah, kembalinya kepada Allah. Jadinya kita sebagai hamba Allah yang baik, kita seharusnya jika ada apapun itu selalu rendah hati. Allah juga melarang kita berlaku sombong. Orang yang bersikap sombong tidak akan masuk surga. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong atau takabur, walaupun seberat zarrah. Dan ciri-ciri orang yang rendah hati adalah: pertama, tidak pernah menyombongkan diri. Dua, tidak pernah menonjolkan kemampuannya. Tiga, tidak pernah mengharapkan pujian dari orang lain. Yang keempat, selalu bersikap jujur. Dan yang terakhir, selalu menghargai pendapat orang lain. Dan untuk manfaat memiliki sifat rendah hati adalah yaitu mempunyai banyak teman, hatinya selalu tentram dan tenang, disenangi orang lain, dan terhindar dari sikap sombong atau takabur. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi yang mungkin anak-anak masih bingung atau masih belum tahu, bisa ditanyakan melalui SMS atau WA. Nanti Ibu balas satu per satu. Dan ada kuis nanti saya kirimkan di grup WA ya. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Tapi ada sedikit pantun untuk memberi kesimpulan dari materi tadi. Yang pertama, pantun hidup syukur nikmat. Burung nuri, burung tekukur, bermain-main dekat sumur. Kita mesti selalu bersyukur agar hidup makin makmur. Dan yang kedua ada pantun untuk hidup sederhana. Silahkan bisa dibaca sama-sama ya. Tak ada gading yang tak retak, marilah kita hidup sederhana. Rumah tangga tidak akan retak
karena kesederhanaan membawa bahagia. Dan yang terakhir ada pantun rendah hati. Padang ilalang dibelah kuda, di atas pungguk duduk si budi. Meskipun menjulang ilmu di dada, tetap merunduk bagaikan padi. Terima kasih atas semuanya, atas perhatian anak-anak. Marilah kita tutup dengan bacaan tasbih dan hamdalah bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih dan semoga selalu sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.